Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini maupun yang di rumah, kita sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada setiap kita. Saudara, kita bersyukur juga pemerintah ya dalam beberapa waktu ini dengan gencar melaksanakan vaksinasi. Siapa yang sudah vaksin? Ya, beberapa sudah ya. Saya juga sudah, kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ada beberapa yang mengalami efek samping ya. Ada yang demam, ada yang pegel-pegel, ada yang ngantuk, ada yang lapar, begitu ya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian yang divaksin dan mengalami itu, Tuhan boleh menolong sehingga boleh cepat pulih ya, sehingga imun tubuhnya boleh terbentuk agar kita tidak terkena COVID-19, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, salah satu side effect yang dikatakan adalah kalau disuntik itu tambah ganteng, betul ya? Saya enggak percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena itu tidak terjadi pada saya. Bukan tambah ganteng Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena saya sebelum disuntik juga sudah ganteng. Jadi kalau disuntik, ya enggak tambah ganteng. Narsis? Saya rasa bukan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena saya yakin firman Tuhan mengatakan itu. Waktu Tuhan menciptakan kita semua, manusia, Tuhan katakan apa? Sungguh amat baik. Jadi disuntik itu, divaksin itu tidak membuat kita tambah ganteng. Tapi karena Tuhan yang menciptakan kita jadi ganteng dan cantik. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian, di Ebenezer dalam beberapa waktu ini ada vaksinasi ya. Vaksinasi. Memang banyak yang nanya sama saya begitu ya. Boleh nggak kami masuk ikut vaksin di sana? Bapak Ibu sekalian, vaksinasi di Ebenezer ini Eben itu hanya menyediakan tempat. Untuk yang menetapkan targetnya itu adalah dari Dinas Kesehatan. Nah, dalam beberapa hari ini saya bertemu dengan banyak orang Bapak Ibu sekalian di Ebenezer, khususnya dari pelaku-pelaku pariwisata. Ada yang dari hotel-hotel di Manado, ada yang dari Gangga, ada yang dari Pulau Bangka, dan banyak sekali. Dalam kesempatan itu saya bertanya kepada mereka, apa yang membuat Bapak atau Ibu datang kemari untuk divaksinasi? Karena dari Bangka, Gangga itu cukup jauh ya ke Ebenezer itu ya. Bukan kayak dari sekitaran kota Manado bisa naik angkot nyampe, tidak. Mereka harus berangkat pagi-pagi naik kapal untuk nyampe ke Manado dan ikut vaksinasi. Belum antrinya kadang cukup lama. Bapak sekalian, ada jawaban-jawaban yang mereka berikan. Ada seorang ibu yang saya tanya, dia bilang, ya kan namanya juga pelaku pariwisata Pak. Kalau saya tidak divaksin, saya tidak bisa mendapatkan uang. Saya tidak bisa bekerja. Jadi dia datang untuk vaksinasi dengan motivasi untuk mendapatkan, bisa bekerja dan mendapatkan uang. Ada orang lain yang saya tanyakan, seorang ibu juga, kenapa ibu mau jauh-jauh datang ke Ebenezer untuk vaksinasi? Dia mengatakan, saya takut kalau saya nggak divaksin, nanti saya kena COVID-19 lalu saya meninggal, bagaimana dengan anak-anak saya? Dia datang vaksin dengan sebuah motivasi karena takut untuk kena COVID-19. Dan ada lagi yang lain, seorang bapak begitu ya. Saya bertanya, Bapak dari Pulau Bangka jauh-jauh datang pagi-pagi naik kapal begitu ya untuk vaksin. Kenapa? Dia mengatakan dengan polosnya, nggak tahu. Karena semua teman-teman saya pada ikut vaksin dan disuruh sama bos, maka saya datang. Tapi kenapa vaksin? Nggak tahu. Ya Bapak sekalian, saya tidak bicara mengenai apakah dia tahu sosialisasi atau tidak. Namun Bapak sekalian, dari kejadian ini saya mendapati bahwa dalam setiap perilaku kita selalu ada yang namanya motivasi. Apakah motivasi itu karena yang tadi ibu pertama karena ingin mendapatkan uang, karena dia harus bekerja, maka dia divaksin. Ada yang kedua, mungkin dia juga ada orang bermotivasi karena takut. Takut apa? Ya takut kehilangan pekerjaan, takut tidak dapat uang, takut mati, akhirnya vaksin. Tapi ada juga orang motivasi yang karena digerakkan melakukan sesuatu karena didorong oleh orang banyak. Orang banyak melakukan ini, teman-teman sekantor saya, teman-teman satu resort saya semua divaksin, kok saya enggak, kan aneh. Bapak sekalian, hari ini kita akan melihat motivasi apakah yang ada di tokoh yang akan kita baca bersama-sama. Dua tokoh yang memegang peranan penting di dalam perenungan kita hari ini.
yaitu hadirkah engkau pada saat dia dimahkotai duri. Yaitu tokoh siapa? Prajurit Romawi dan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius 27, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Matius 27, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau sudah mendapatkannya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah, boleh memperhatikan Alkitabnya. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya, kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Bapak sekalian dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah sama-sama merenungkan apakah kita hadir pada waktu Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, pada waktu Tuhan Yesus diadili. Dan hari ini kita akan masuk di dalam pada waktu Tuhan Yesus dimahkotai duri. Sesaat sebelum Tuhan Yesus disalib. Bapak sekalian kasih Tuhan, para prajurit itu kemudian mengumpul di sekeliling Tuhan Yesus. Mereka melepaskan jubah Tuhan Yesus dan mengenakan jubah ungu. Bapak sekalian, para penafsir mengatakan bahwa sebenarnya bukan jubah ungu yang diberikan kepada Tuhan Yesus, melainkan adalah jubah berwarna merah tua. Karena apa Bapak sekalian? Karena jubah ungu itu adalah sebuah jubah yang harganya sangat mahal. Tidak mungkin kan jubah yang sangat mahal itu diberikan kepada seorang pesakitan yang akan dihukum mati. Dan jubah merah itu adalah jubah yang biasa dipakai oleh para prajurit Romawi. Mereka mengenakan jubah ungu atau jubah merah tua itu kepada Tuhan Yesus untuk mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sampai di situ, mereka juga memberikan Tuhan Yesus itu adalah mahkota yang terbentuk dari duri. Ditempatkan di kepalanya dan sebatang bulu. Bapak sekalian, mereka kemudian menyembah Tuhan Yesus. Tentu bukan dengan hati yang tulus mereka menyembah Tuhan Yesus. Mereka dengan motivasi untuk mengejek Tuhan Yesus. Mengolok-olok Tuhan Yesus. Menyatakan bahwa engkaulah Raja orang Yahudi. Bapak sekalian dikasihi Tuhan, apa yang membuat para prajurit ini begitu beringas dan begitu merendahkan, menghina dan juga mengolok-olok Tuhan Yesus? Bapak sekalian, memang di dalam bagian-bagian sebelumnya Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang asing. Dan memang orang-orang prajurit Romawi ini adalah prajurit-prajurit yang bukanlah orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu biasanya tidak akan ikut di dalam kemiliteran. Sehingga orang-orang prajurit-prajurit Romawi ini adalah prajurit-prajurit Romawi. Bapak sekalian, ada beberapa motivasi yang mungkin kalau kita pikirkan dan kita renungkan membuat para prajurit Romawi ini melakukan penghinaan, penganiayaan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama Bapak sekalian, kalau kita masukkan ke dalam motivasi yang tadi, kemungkinan mereka itu juga mendapatkan keuntungan ketika mereka melakukan penganiayaan kepada Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang berkumpul di sekeliling Tuhan Yesus memiliki kuasa di tengah-tengah orang Yahudi. Sehingga kalau prajurit-prajurit Romawi ini menyesah Tuhan Yesus,
menghina Tuhan Yesus, seperti tuduhan yang diberikan kepada dia, raja orang Yahudi, mereka mendapatkan dukungan dari para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Sehingga ketika mereka melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit Romawi di tengah-tengah bangsa Yahudi, mereka mendapatkan dukungan. Bahwa ini adalah orang-orang yang sependapat dengan kami. Orang-orang yang sejalan dengan kami. Itu adalah kemungkinan motivasi dari para prajurit Romawi. Kemungkinan kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita masukkan dalam motivasi yang awal, ada rasa takut di dalam hati mereka. Kalau mereka tidak melakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi yang pada waktu itu ada di sekeliling Tuhan Yesus dengan beringas, mengatakan salibkan dia. Mereka takut kalau mereka kehilangan dukungan. Mereka tidak bisa menjalankan tugas mereka sebagai prajurit. Mereka tidak bisa menegakkan keamanan di antara orang-orang Yahudi itu. Karena apa? Kalau mereka kehilangan dukungan, kemungkinan besar orang-orang Yahudi itu bisa saja memberontak. Motivasi yang lain yang memungkinkan para prajurit Romawi itu melakukan itu adalah karena mereka didorong oleh keinginan orang banyak. Bukankah kita seringkali mendengar yang namanya Vox Populi, Vox Dei? Apa artinya? Suara rakyat, suara Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mereka melihat orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi pada waktu itu, semuanya yang hadir menginginkan Tuhan Yesus disalib. Sehingga mereka tidak mau terlihat beda, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu sehingga prajurit Romawi mengikutinya. Namun alasan yang paling mungkin juga adalah karena memang di hati mereka itu tidak percaya Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah seorang pemimpi. Seorang yang ingin memberontak, yang ingin mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Sehingga mereka kemudian dengan senang hati, tadi kita lihat di video perenungan itu, mereka dengan senang hati menyesah Tuhan Yesus, menganiaya Tuhan Yesus dan menghina Tuhan Yesus. Bapak sekalian, apapun motivasi yang dilakukan oleh para prajurit Romawi ini, sebenarnya motivasi mereka adalah tentang diri mereka sendiri. Adanya keakuan di dalam diri mereka sendiri. Mereka ingin ada rasa nyaman untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin ada kepuasan di dalam diri mereka sendiri. Sehingga mereka memukul Tuhan Yesus. Mereka memakaikan mahkota itu di atas kepala Tuhan Yesus. Yang akhirnya dipukulkan dan berdarah di atas kepalanya. Saudara, motivasi sesungguhnya dari para prajurit Romawi ini adalah keinginan, kepuasan, ego mereka. Saudara, kita hidup di tengah-tengah zaman yang juga mirip dengan mereka. Waktu saya seringkali perjalanan pulang begitu ya, di jembatan Kairagi itu ada sebuah baliho begitu ya. Baliho iklan rokok. Di situ dituliskan apa? Hidup lo, konten gua. Pernah lihat itu? Bapak sekalian, kita lihat di dalam kehidupan kita seringkali orang juga berpikir hanya tentang egonya. Kita nonton di YouTube ada orang-orang yang kemudian memvideokan bagaimana mereka itu memberikan bantuan-bantuan, mereka memberikan pertolongan-pertolongan demi apa? Demi AdSense, demi orang banyak menonton dia punya YouTube channel dan kemudian mendapatkan uang. Atau ada orang lain yang punya motivasi untuk kepuasan diri. Iklan rokok yang lain mengatakan ada orang yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Oh, ini banyak iklan rokok ya, saya tidak merokok Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, itulah kenyataan orang-orang pada zaman ini.
Bukan hanya para prajurit, tetapi orang-orang zaman ini pun memiliki sifat keegoan dan keakuan yang besar. Ternyata bukan cuma di luar Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali hal-hal rohani pun dipakai untuk memuaskan keegoannya. Contohnya apa? Ada orang yang memberikan persembahan dengan motivasi bukan karena dia mengasihi Tuhan, tetapi agar Tuhan membalaskannya 100 kali lipat, 200 kali lipat, dan seterusnya. Dan bukankah ini juga ada diajarkan oleh gereja-gereja tertentu? Memberikan sesuatu untuk Tuhan hanya untuk mendapatkan. Pelayanan yang dilakukan di dalam gereja. Sebuah pelayanan yang baik. Namun seringkali juga tanpa disadari hanya untuk memuaskan keegoan dari si pelayan tadi. Ketika mungkin ditegur, dikasih masukan, dia merasa hopeless bahwa pelayanannya begitu hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah motivasi itu ada di dalam hati kita? Motivasi keakuan, keegoan, ketakutan, kehilangan rasa nyaman di dalam hidup kita membuat kita tidak berani menegur orang lain. Tidak berani menyatakan kesalahan orang lain. Atau kalau kita pun menyatakan kesalahan orang lain, bukan karena firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi karena memang dia tidak suka. Kata kuncinya apa? Kita nggak suka seperti itu. Bapak sekalian, harusnya bukan kita bukan ngoni tetapi apakah Tuhan suka atau tidak. Saudara, kita akan melihat tokoh lain dan motivasi apa yang ada di dalamnya. Kalau tadi kita melihat tokoh yang namanya prajurit Romawi, tokoh sentral penting juga di dalam bagian kisah yang kita baca tadi adalah Tuhan Yesus. Dia yang menjadi penderita. Dia diolok dengan kain ungu, dengan mahkota duri, dengan buluh di tangan. Apa yang menyebabkan dia tetap diam? Bapak sekalian, orang-orang mengolokkan Yesus sebagai raja orang Yahudi, sebagai penghinaan dan pengejekan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah itu yang diceritakan oleh Alkitab bahwa memang dialah raja? Kalau kita baca di dalam kitab Matius, di awal diceritakan tentang silsilah Tuhan Yesus, kita mendapati bahwa Yesus itu siapa? Keturunan raja bukan? Raja siapa? Raja Daud. Dia keturunan Raja Daud. Waktu dia lahir pun firman Tuhan menceritakan tandanya. Bintang yang besar, orang Majus itu mengatakan, di manakah raja yang baru lahir itu? Bapak sekalian, tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebenarnya bukanlah sebuah tuduhan. Tetapi itulah kenyataan kondisi bahwa Yesus adalah raja. Dia keturunan raja, kelahirannya itu ditandai dengan tanda lahirnya seorang raja, yaitu bintang besar. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat Tuhan Yesus diam? Tuhan Yesus secara manusia, mungkin dia ingin mengatakan jangan lakukan itu. Ini kan yang didoakan oleh Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Ya Bapak, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Itu adalah kemanusiaan Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah rasa kemanusiaannya untuk menghindari penghinaan, menghindari penganiayaan, menghindari rasa sakit, Tuhan Yesus tetap diam. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Tuhan Yesus lebih taat kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus bisa enggak memanggil prajurit sorgawi untuk datang dan membebaskan dia? Tuhan Yesus bisa enggak memanggil prajurit sorgawi untuk membuat prajurit-prajurit Romawi dan orang-orang yang menginginkan dia disalib itu menjadi bungkam? Saya yakin sangat mungkin karena dia adalah Allah yang menciptakan semuanya.
Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus tahu dengan jelas untuk apa dia datang ke dunia ini. Dia tetap diam bukan karena dia mendapatkan keuntungan dari dia dihina dan dianiaya. Bukannya untung malah buntung bukan? Luka-luka di sekujur tubuhnya, darah mengalir di mana-mana. Takut sama siapa? Dia raja segala raja, dia pencipta langit bumi, dia tidak perlu takut kepada prajurit Romawi. Tetapi dia tahu apa tujuannya dia datang. Yohanes 4 dia mengatakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan di dalam taman Getsemani dia juga melanjutkan doanya. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Motivasi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Motivasinya taat kepada Bapa dan kasih kepada manusia yang berdosa. Kasih yang membawa Yesus turun dari sorga. Kasih yang membuat Yesus menjadi manusia terbatas. Kasih yang membuat dia menderita dan rela mati di atas kayu salib untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua motivasi yang berbeda. Prajurit Romawi meninggikan keakuannya. Yesus menundukkan diri kepada Sang Bapa. Karena dia taat sampai mati Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan apa? Dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Seluruh bumi akan berlutut kepadanya dan mengaku dia adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah harusnya kita meneladani Kristus di dalam kehidupan kita? Ketika kita mengaku sebagai orang percaya, mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukankah kita harus menjadikan dia itu sebagai raja? Kita harus taat sepenuhnya kepada dia. Bapak sekalian, ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, namun kita masih membesarkan ego kita, masih menjadikan kehendak kita sebagai pandu kita, bukankah kita sama seperti prajurit Romawi itu mengolok-ngolokkan Tuhan Yesus? Kalau kita memang mengaku bahwa Yesus adalah raja, seharusnya segala titah raja tidak boleh dilanggar. Kalau kita langgar biasa hukumannya gitu ya, mati. Bapak Ibu sekalian, apa motivasi yang ada di dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar mengasihi Kristus sebagai Sang Raja itu, sehingga kita mau taat sepenuhnya kepada Dia? Mungkin ketika kita taat kepada Dia, kita mungkin mengalami sakit penyakit. Mungkin ketika kita taat kepada Dia, kita mungkin dikucilkan. Mungkin ketika kita taat kepada dia, kita dianiaya. Namun saudara, firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, ada banyak mahkota yang disediakan untuk kita. Ketika kita mau taat, ketika kita mau setia kepada dia. Namun Bapak Ibu sekalian, mahkota itu tidak akan pernah kita terima kalau Kristus tidak menerima mahkota duri. Ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus memampukan kita untuk boleh hidup tidak lagi mengikuti keinginan diri, tetapi mengikuti keinginan Tuhan. Saya ingin menutup bagian ini Bapak Ibu sekalian perenungan kita dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 2. Galatia 2 ayat ke-19 sampai dengan 21 berkata demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat,
maka sia-sialah kematian Kristus. Ini sebuah pernyataan iman yang dilakukan oleh Paulus. Paulus sebelum percaya Tuhan Yesus, dia dielu-elukan sebagai pengejar jalan Tuhan, menganiaya murid-murid Tuhan. Tetapi ketika dia percaya Tuhan, dia meninggalkan keegoannya itu untuk dielu-elukan, untuk disanjung-sanjung. Bahkan dia dimusuhi. Karena dia tahu Bapak Ibu sekalian, ketika dia sudah percaya kepada Kristus, bukan lagi keinginannya yang harus dipenuhi, tetapi Kristuslah yang harusnya hidup di dalam dia. Kalau ada kebenaran di luar Kristus, maka sia-sialah kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, baik di rumah maupun di tempat ini, mari kita memohon Tuhan menolong kita, mengoreksi motivasi kita. Kalau ada motivasi di dalam hati kita selain Kristus, Tuhan tolong kita menghilangkannya dan hanya hidup bagi Tuhan. Bukankah sebuah lagu dari sekolah minggu mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat memasuki Jumat Agung, dan biarlah hidup kita hanya merajakan Tuhan dan hidup bagi Kristus. Amin.